Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas bab 3, yaitu tentang laju reaksi. Materi bab 3 meliputi yang pertama, konsentrasi larutan. Yang kedua, konsep laju reaksi. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang keempat, teori tumbukan. Yang kelima, orde reaksi dan persamaan laju reaksi. Setiap pertemuan akan membahas satu materi. Pernahkah Anda berpikir dalam kehidupan sehari-hari beberapa peristiwa berikut ini? Yang pertama, mengapa makanan, misalkan daging, yang disimpan dalam kulkas dapat bertahan lebih lama? Yang kedua, mengapa makanan yang dipotong-potong dapat matang lebih cepat? Yang ketiga, mengapa mencuci dengan deterjen yang lebih banyak membuat pakaian lebih bersih? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini tentunya akan dapat dijawab setelah mempelajari bab ini. Reaksi kimia berlangsung dengan laju yang berbeda-beda. Ada yang berlangsung dengan cepat, misalkan ledakan dinamit, petasan, kembang api, dan ada juga yang berlangsung lambat, misalkan perkaratan besi, mungkin membutuhkan beberapa hari, atau pembentukan minyak bumi dari fosil, mungkin membutuhkan jutaan tahun. Masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang konsentrasi larutan. Apa yang dimaksud dengan konsentrasi larutan? Konsentrasi larutan adalah pernyataan kepekatan suatu larutan. Jadi, kalau ada larutan yang pekat, berarti konsentrasinya tinggi. Dan sebaliknya, kalau larutan encer, berarti konsentrasinya rendah. Salah satu satuan konsentrasi yang sudah pernah diajarkan di kelas 10 adalah molaritas. Molaritas, lambangnya M besar, rumusnya adalah mol per volume larutan. Volumenya, ingat, harus dalam liter. Contoh soal, tentukan konsentrasi yang dibuat dengan melarutkan 4 gram NaOH ke dalam air sehingga diperoleh 200 ml larutan. Jawab. Langkah pertama, cari dulu mol, yaitu gram per mr. Jadi 4 gram per mr-nya 40, didapat 0,1 mol. Setelah itu cari molar, mol per volume. Molnya tadi 0,1 mol, volumenya ingat ubah ke liter, jadi 0,2 liter. Jadi dihasilkan 0,5 molar. Contoh soal yang kedua. Hitung massa H2SO4 yang terdapat dalam 100 ml larutan H2SO4 2 molar. Jawab. Langkah pertama, cari mol dulu. Molar kali volume. Jadi 2 molar kali volumenya 0,1 liter. Jadi didapat 0,2 mol. Setelah itu baru cari masanya. Mol kali mr. 0,2 mol dikali mr-nya 98. Didapat 19,6 gram. Satuan konsentrasi yang lain adalah persen. Ada rumus hubungan antara molar dengan persen, yaitu molar sama dengan 10 dikali kadar dalam persen, dikali massa jenis atau rho, dibagi mr. Contoh soal. Berapa molar konsentrasi larutan H2SO4 98% dengan rho sama dengan 1,8? Jawab. Jadi tinggal masuk rumus di atas, molar sama dengan 10 dikali persennya 98, dikali rho-nya 1,8 per mr-nya 98.
didapat 18 molar. Berikutnya pengenceran larutan. Jadi, apabila kita memiliki larutan pekat, konsentrasi tinggi, mau diturunkan supaya jadi konsentrasinya rendah atau encer, caranya adalah dengan menambahkan air. Untuk perhitungannya, gunakan rumus pengenceran. M1V1 sama dengan M2V2. Di mana M1V1 keadaan sebelum diencerkan dengan konsentrasi tinggi, M2V2 setelah diencerkan konsentrasi rendah. Kalau ditanya volume air yang ditambahkan, berarti V2 dikurangi V1. Contoh soal. Berapa mililiter air harus dicampurkan dengan 100 ml larutan NaOH 0,5 molar sehingga kemolarannya menjadi 0,2 molar. Berarti ini diencerkan karena awalnya 0,5 molar turun mau jadi 0,2 molar. Jadi tinggal masuk rumus pengenceran tadi. M1V1 sama dengan M2V2. M1 sebelum diencerkan 0,5 molar, volumenya 100 ml, M2 mau menjadi 0,2 molar, V2-nya yang mau dicari. Didapat V2-nya 250 ml. Volume di sini satuannya dalam mililiter tidak apa-apa, asalkan kiri dan kanan sama dalam mililiter. Jangan lupa yang ditanya adalah volume air yang ditambahkan. Jadi harus V2 dikurangi V1. Jadi 250 ml dikurangi 100 ml. Jadi 150 ml. Materi terakhir untuk hari ini, molaritas campuran. Jadi, apabila kita memiliki dua larutan sejenis yang berbeda konsentrasinya, misalkan HCl dengan HCl lagi, mau mencari berapa molaritas campurannya, kita bisa gunakan rumus molaritas campuran. Sebetulnya rumusnya adalah mol campuran per volume campuran. Atau bisa diubah jadi M1V1 tambah M2V2 dibagi volume campuran. Contoh soal, berapa molar konsentrasi larutan yang terbentuk dari campuran 200 ml HCl 2 molar dengan 300 ml HCl 1 molar? Apabila digambarkan sebagai berikut. Jadi molaritas campurannya tinggal masuk rumus seperti itu. Tinggal masukin angkanya, jadi M1 2 molar, V1 200 ml ditambah M2-nya 1 molar, V2-nya 300 ml dibagi volume campurannya 200 tambah 300 ml. Dihasilkan 1,4 molar. Ya, sekian untuk pembahasan materi yang pertama ini. Tinggal kita lanjutkan dengan latihan soalnya.